Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kunto dan Ibu Feti selaku yayasan. Yang kami hormati Kepala SDM, Kepala Sekolah SMP, SMA, Kepala Kepesantrenan, serta asatidz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga ayah bunda, wali santri SMP, SMA Al-Mahira yang lagi menyaksikan kajian ini secara live di rumah maupun di kantor. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Musholla Al-Mahira ini untuk mengikuti kajian bersama Fadilatul Ustadz Arif, dan insyaallah mudah-mudahan ilmu yang bisa kita ambil pada pagi hari ini bisa bermanfaat kita untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita insyaallah. Salawat serta salam marilah kita aturkan bersama-sama kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insyaallah sampai kepada kita semua yang selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz Arif dengan tema agar tidak terpapar COVID-19 dan jika terpapar tidak parah. Kami harapkan dari semuanya hadirin dan ayah bunda yang lagi menonton ini secara live untuk bisa menyaksikan dan mendengarkan dengan baik, agar insya Allah ilmu yang kita ambil ini bisa kita gunakan nanti di rumah kita. Selanjutnya kami persilahkan kepada Fadilatul Ustadz Arifuddin. Kepada beliau kami persilakan, kepada tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'a bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Ayyuhal hadirun, para asatidzah yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Kunto sama Bu Feti ya. Alhamdulillah ala kulli hal, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua keadaan. Ya, termasuk Bapak Ibu wali santri yang mengikuti dengan Zoom kegiatan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita panjatkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini penuh dengan makna, ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat situasinya tidak selalu seperti yang diharapkan. Seperti saat ini, di saat pandemi, Rasulullah meminta kita, mengajarkan kita agar mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dan itulah yang memang seharusnya kita ucapkan sebagai awal kita mengkaji, hadir dalam kajian dan ikuti kajian, dan dalam situasi apapun saat ini.
Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, semoga kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita dari awal sampai akhir dibimbing, dijauhkan dari kekeliruan, menjadi ilmu yang berkah, manfaat yang banyak. Lebih-lebih agar tema ini, judul ini betul-betul Allah tetapkan untuk kita semuanya. Jadi kita tidak perlu mengalami sakit COVID karena judulnya agar tidak terpapar COVID. Dengan amin ya. Amin. Alhamdulillah. Ya, ini koneksi. Ya. Dan juga kita berharap bahwa kajian ini mengundang takdir jikalau ada yang terpapar COVID itu tidak harus parah, cukup isoman. Allahumma amin. Itu kalau terpaksa itu ya. Artinya Bapak Ibu, saat diminta memberi materi, saya berpikir apa yang paling tepat untuk Al-Mahirah, apa yang paling tepat untuk SDM, apa yang paling tepat untuk wali santri. Akhirnya judul inilah yang kita pilihkan. Perlu jenengan ketahui bahwa sejak awal pandemi saya sudah aktif ya, dan terus sampai hari ini ya, memberi apa yang bisa saya berikan dari ilmu pengobatan selama ini di Bunabawi, dan itu ya sejak awal kita adakan daksos dengan Ibu Dr. Iin ya, spesialis paru. Lalu kegiatan itu terus berlanjut, materi-materinya kita berikan hingga yang kedua ini yang lebih parah, yang kaitannya sama virus variannya COVID, yaitu Delta, dan mungkin sekarang ini sudah ada Lambda dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, saya bukan hanya memberi materi, tapi saya juga membimbing, saya juga membantu orang yang sakit COVID, dan itu jumlahnya sebenarnya sudah banyak sekali. Jadi di atas ratusan. Di antara yang kita bimbing sebelum varian Delta ini bisa dikatakan 100% itu sembuh, 100% sembuh, dan itu by phone, by WA. Kadang sempat cuma WhatsAppan saja, karena saya tahu banyak hal dalam pengobatan yang bisa saja ada yang tidak diketahui di medis, ada yang tidak diketahui di medis. Misalkan seberapa besar, seberapa signifikan peran setan dalam sakitnya seseorang. Kalau di medis ini kan tidak terbaca kuat. Nah, kita sementara justru fokus di situ. Dikarenakan kita sudah integrasi sudah lama, jadi kita punya diplom pengobatan. Kita juga undang waktu itu dokter spesialis bedah digestif Dr. Aris, dan kita juga punya tim dokter. Jadi pendekatan pengobatan kita itu tidak tipe Nabawi ensif murni, tidak, tetapi selalu kolaboratif, integratif, dan itu bisa dicek di flyer-flyer di rumah dakwah, di kajian-kajian kita. Karena sudah seperti itu, maka ya wajar kadang kita mengangkat pendekatan kita itu lebih potensi besar orang untuk sembuh. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan penumpang gelap dalam sakitnya seseorang, terlebih COVID, sehingga hasilnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, apa yang nanti saya sampaikan itu bukan sifatnya konseptual semata, bukan, tetapi itu hasil dari sekian lamanya kita menterapi, terlebih khusus tentang COVID ini. Termasuk kita punya pengalaman yang luar biasa, tapi ini tidak boleh dicontoh. Tapi ini sebuah
harapan besar untuk bahwa COVID ini sangat bisa untuk diatasi dari sisi kalau orang mengalami badai sitokin. Badai sitokin itu yang mayoritas menyebabkan orang mati dengan COVID. Tapi ini nanti saya ceritakan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, judul ini di dalamnya ada doa, ada harapan. Maka semoga sekali lagi hadirnya malaikat di majelis ini itu mengijabahi harapan kita agar kita semuanya saja termasuk santriwati yang ada di Al-Mahira dan wali santri kedepannya tidak perlu terpapar COVID. Lalu kalau seandainya terpaksa memang itu caranya Allah untuk menyayangi hambanya, mungkin sedikit menegur, cukuplah isoman. Gitu ya. Kalaupun di rumah sakit ya juga tidak perlu parah sampai berujung pada kematian. Baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, dalam situasi yang serba bingung, serba sulit, serba ya kita tidak berdaya, maka kita ingat Allah lah yang menjadi kuncinya untuk bisa mengatasi semuanya. Maka kajian ini kita mulai dari dasar keyakinan agama kita, yaitu tauhid. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa jauh sebelum globalis menciptakan, itu ya bahasa konspiratifnya itu, atau orang jahat merekayasa virus ya, lalu muncullah virus COVID. Sudah muncul di sini? Belum? Oh, belum? Oh iya, di saya itu semua kejadian makhluk sudah Allah tulis, Allah tetapkan ya, dan ini disampaikan, dijelaskan dalam ajaran Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Allah maka tiro khalaqi qabla ayyakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasana. Jadi ini nanti akan menggedor, menyentak keyakinan kita bahwa kita ini dalam takdir kekuasaannya Allah. Gitu ya. Kita punya Allah dan dalam rangka menjalani takdir yang itu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan jangan dihentikan membahas COVID dari Allah. Sebab ini sudah ditulis oleh Allah. Ini salah satu bibit-bibit sembuh, bibit-bibit terlindungi. Kenapa saya katakan bibit-bibit sembuh, bibit-bibit lindungi, bibit tidak parah? Karena kita sebagai orang mukmin, ya khususnya yang ahli tauhid, pasti meyakini yang terbesar dalam kehidupan kita, yang paling agung, yang paling kuasa adalah Allah. Orang kalau terhubung dengan keyakinan seperti ini, dia akan tenang, sebab semuanya itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak kehilangan arah, kita nggak kehilangan pegangan. Sebab di saat orang itu lupa dengan kekuasaannya Allah, di saat itu Allah menjauh, di saat itu kita meremehkan Allah, lalu mengandalkan diri sendiri, dan itu akibatnya akan fatal, bingung, panik, dan lain sebagainya. Ini cara berpikirnya orang yang bertauhid. Jadi ini sudah ditakdirkan, ditulis siapa yang kena, siapa yang tidak kena, siapa yang cukup isoman, siapa yang harus ya dipundut sama Allah. Itu semuanya sudah Allah tetapkan, Allah tulis. Termasuk meyakini bahwa pergerakan COVID itu kemana itu harus diimani. Saya sering menyatakan dalam kajian itu, COVID itu hukumnya haram masuk di tubuh saya kalau tidak ada SK dari Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Setuju apa enggak? Ini penting. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan seperti itu, apa yang terjadi? Ya kita tidak punya sandaran kepada Allah, kan gitu. Akhirnya kita diterjang dengan kepanikan.
semua menjadi halusinasi, psikosomatis, kesini ada, di sini ada, ini nanti ada, ini ada. Masalah apa enggak? Masalah. Wa ana maaf doni abdi. Jadi kalau kita itu tidak punya keyakinan benar seperti tadi, otomatis kan kita dibaca oleh takdir yang berjalan. Ya, artinya ya Allah mengikuti prasangka kita. Kalau prasangka kita itu ketakutan, kepanikan, was-was, di mana-mana ada COVID, lalu kita bisa kena, ya, dan itu luar biasa. Lalu Allah mengecil perannya, maka Allah mengikuti prasangka hamba. Akhirnya kena semua, banyak yang kena, gitu loh, banyak yang terpapar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, ini penting untuk awal kita supaya tidak terpapar COVID. Jangan khusnudon saja sama saya ya. Jangan, Ustaz kan belum di tracing gitu. Nggak usah gitu, nanti kan membuka pintu yang tambah ruwet gitu. Intinya bahwa dengan interaksi saya dengan pasien-pasien COVID itu sampai sekarang saya itu dijaga sama Allah gitu. Anosmia tidak pernah, demam juga tidak pernah. Nah kan nanti saya masuk OTG kan gitu. Kan repot kalau sudah begitu. Kan itu. Intinya Bapak Ibu, kita harus husnuzon sama Allah. Allah yang menjaga. Bahwa saya selalu mengatakan COVID itu haram hukumnya masuk ke tubuh saya tanpa izin Allah. Betul apa salahnya? Tidak bisa COVID nyelonong tanpa ada kendali dari Allah, itu tidak bisa. Dan ini penting. Penting sekali. Tetap kita pakai masker, tetap pakai 6M, tetap pakai vaksin, monggo. Tapi semua dalam kendali Allah. Itu prinsip pertama. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum virus ini ada, ya, pandemi dunia ini ada, jangan putus asa. Karena itulah pesan Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah banget. Jadi kalau begitu kan tenang. Maksud dari ayat ini supaya kita tenang. Dan tenang itu modal imun kita kuat. Tenang itu modal vaksin bekerja stabil. Sehingga kemudian dia bisa mengusir COVID. Kita tidak perlu kena COVID. Bisa saja COVID itu, tapi kemudian tertolak karena apa? Kerja imun plus vaksin kita yang luar biasa. Dan itu harus kita imani, harus kita amini, karena ini. Kalau tidak, harus kita sandalnya di rumah. Ya, apalagi diancam dengan varian-varian baru, ya, tambah bingung. Tambah potensinya kan tambah nunggu kena saja. Ya. Kalau saya tidak begitu. Di lapangan saya bisa menterapi bahkan langsung live itu. Karena ada keyakinan tauhid ini, dan itu penting sekali. Walaupun ya tidak hanya yakin prinsip tauhid ini, tidak ada lagi yang lain. Ada bekal-bekal keilmuan lain yang membuat kita insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Jadi masuk dari tadi awal hadis itu, lalu ayat ini agar apa? Likaila taksau ala ma fatakum. Jangan sampai putus asa, dan itu tidak baik di hadapan Allah. Putus asa itu apa? Temannya saya datang. Dan putus asa itu akan membuat imun kita turun, vaksin tidak bekerja. Dan itu salah satu kenapa orang sudah divaksin lalu masih terpapar COVID. Sebab apa? Sebab dia melupakan Allah. Zat yang justru harus ia yakini sebagai faktor terbesar dominan untuk dia dijaga, dilindungi dari COVID. Gitu. Ini penting ya. Lalu pelajaran tauhid yang sifatnya bahwa musibah apapun dalam masa pandemi akan menjadi kebaikan bagi umat Islam. Betul apa enggak ini? Ini harus diterima dulu. Ini kan hadisnya jelas, nggak bisa main hadis kan. Pokoknya satu, ekonomi lemah, banyak yang kena. Buktinya ya di Al-Maidah
sampai kutu kabeh. Masa gitu itu kebaikan. Ini memang betul. Dan Allah punya tujuan. Allah punya apa? Hikmah di balik apa? Pandemi ini Allah izinkan. Gitu loh. Jika nikmat bertambah, bagi orang yang bertauhid itu apa? Syukurnya bertambah. Jika musibah bertambah, maka bertambah sabarnya. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasari dulu. Jadi kan kalau tidak bahagia terus dari mana vaksinnya bekerja? Ayo coba. Ayo. Kalau terus ditekan rasa cemas, takut, was-was, ya tambah masuk COVID itu. Apalagi ada penumpang gelap setan. Kan begitu. Tahu teorinya orang kenapa bisa melihat pocong? Dari orang indigo itu tahu enggak? Kenapa kok pocong itu bisa dilihat oleh seseorang kuntilanak? Karena sejak awal dia sudah berhalusinasi ketakutannya dengan makhluk itu. Nah sekarang kalau jenengan ngalami ini takut kena COVID, justru akhirnya apa? Kena. Itu masalahnya. Meskipun jenengan divaksin, tapi kalau jenengan tidak mengelola persepsi, mentalitas untuk tetap tenang, takutnya menyeruak kuat, yang terjadi apa? Kena. Itu masalahnya. Sekarang kita ingin kena apa tidak? Maka jaga persepsi tauhid itu penting sekali. Jaga. Sekarang kita logikakan, mau di tracing kayak apa? Pernah enggak dengar satu keluarga suami kena, istri anaknya enggak kena? Pernah dengar itu? Dicek. Ada yang istrinya kena, suami dan anaknya enggak kena. Ada yang suami kena, anaknya enggak kena. Itu yang jaga siapa? Yang jaga siapa? Kalau kita enggak pakai tauhid, dari mana pendekatannya? Semua di OTG kan, semua disuspekkan. Masalah apa enggak itu? Yang masalah pikiran kita, gitu loh. Sementara Rasul mengatakan ana ma'adhani abdi, aku itu bersama prasangka hambaku. Nah kalau prasangka hamba itu adalah doa, kenapa kita berpikir negatif? Kenapa tidak berpikir positif saja? Toh kalau kena kan juga jelas, betul kan? Kan jelas kalau kena ya mesti ada demamnya, ada pusingnya, ada. Yang tidak ya sudah kita tenang saja. Paham ya? Apalagi kalau itu diikuti terus kecemasan itu, tidak keluar dari rumah gitu kan. Nah coba mana tempat yang aman? Uang itu bisa bentuk aerosol. Ya betul loh. Wanginya di sana tapi terbawa angin nangan alma. Udah. Bisa enggak? Oh bisa. Kemana dibawa oleh kuntilanak setan. Nah, bisa itu. Oh setannya ya no. Kan takut ya. Di mana tempat sendiri? Coba. Tidak ada. Maka kita harus apa? Memprotek ya persepsi yang menggerus mental kita, persepsi yang akhirnya malah doa kita kepada Allah negatif. Jadi Bapak Ibu ajaban al-amru. Hidupnya orang mukmin itu menakjubkan. Menakjubkan. Ini kalau kita tidak rujuk dari sini, kekuatan kita di mana? Coba ayo. Kekuatan kita di mana? Imun kita naik apa enggak? Rasulullah mengatakan amru kullah khairun. Seluruh perkaranya baik. Maka narasi saya tadi itu di masa pandemi pun kehidupan kita itu penuh dengan keberkahan, kebaikan. In asobat syarra sakara, atau wa in asobat dorra sabara. Jika kena bahaya dia sabar. Jika diberi nikmat dia selamat, dia tambah syukur. Sekarang rujuknya kemana itu? Yang memberi mudarat siapa? Allah. Yang kemudian dilakukan orang mukmin apa? Sabar. Sebab itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan. Ini kan tenang sudah. Bapak Ibu misalkan gini, Yosef. Sekarang kalau jenengan itu misalkan Mas Roziki, ya, Ustaz Roziki, ditetapkan besok oleh Allah tertulis kamu kena COVID. Saya tanya, marah apa enggak? Marah apa enggak? Loh, itu kan yang milik Allah. Yang milik kan Allah. Enggak. Sekarang saya tanya.
Eh, jangan diambil. Diambil juga tidak ada masalah. Atau saya ya kan gitu. Bapak Ibu, karakter orang mukmin itu apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu kan cinta sama Allah luar biasa. Lalu Allah yang kita cintai menulis kamu besok kena. Itu tuh kalau orang jatuh cinta apa yang dilakukan? Siap, soal cinta. Cinta itu membuat apa? Orang itu siap berkorban. Itulah yang dinyatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Kalau tidak begitu, jadi kan bangun dari mana? Ayo, imunnya coba saya tanya. Sebab ketakutan, malam ketakutan, siang ketakutan, mau keluar was-was dan sebagainya. Itu masalahnya. Paham ya? Nah kalau orang seperti tinju, tinju tahu tinju? Ya kan tidak terbiasa tinju. Makanya demam sedikit langsung COVID-nya besar. Tapi kalau sudah biasa jotos-jotosan, diantem berapa kali ronde 1, ronde 2, kan nggak langsung jatuh. Orang itu kalau sudah lebih siap kena COVID, kira-kira COVID-nya berat atau ringan? Ringan, karena mental kita lebih siap. Tapi coba kalau orang itu ketakutan sama COVID, padahal ispat, penyakit biasa, infeksi tenggorokan, langsung COVID saya. Akhirnya yang cuma ispat, saluran pernapasan, jadi COVID. Siapa sebetulnya yang meminta COVID ini? Tanpa kita sadari, kita sendiri. Masalahnya di situ. Kan ya? Jadi orang mukmin itu masya Allah hidupnya itu penuh dengan bahagia. Nikmati saja. Itu harusnya karakter kita. Lalu agar tidak terpapar COVID dengan segala variannya, sampai saya kasih tambahan segala variannya, kita tunggu variannya. Ya kan gitu. Ini tadi kan pengantar. Ya kan tenang aja. Maka kita masuk ke materi. Ada 2 sebab supaya bisa terjaga terhindar itu. Sebab yang pertama adalah sebab langit. Ini kan jarang dibahas toh, jarang didengung-dengungkan. Kemenak kita juga tidak membahasnya, MUI juga tidak membahasnya. Kan gitu. Semua tenggelam dalam pendekatan medis sementara, betul kan? Vaksin. Ya, ternyata vaksinnya 65. Ya, terus dicek lagi ternyata cuma 54. Jadi kan berarti sisanya terancam COVID. Moderna baru jadi booster, itu pun nakes. Pfizer ya untuk petinggi, guru besar. Ya kita ekonomi belum. Kagak siapa. Coba saya mengembalikan dengan pendekatan tauhid itu. Orang itu dijaga sama Allah nggak kena COVID itu karena kekuatan langitnya. Sebabnya karena Allah yang menjaga, melindungi. Sebab yang datangnya dari Allah, bukan semata-mata kekuatan vaksin. Kalau jenengan mengandalkan Moderna, Pfizer, sekarang Amerika juga kalah kabur dengan varian yang baru. Maka Bapak Ibu, kita ini orang mukmin, orang soleh, maka pendekatannya harus dengan benar. Pendekatannya harus memadukan integrasi. Ya Allah kita libatkan secara besar-besaran supaya kita selamat. Yang kedua adalah sebab bumi. Sebab bumi ini macam-macam. Yang kita nanam kah, yang imunkah, yang vaksinkah. Lalu herbal itu yang jemur berdiri itu kayak gitu, vitamin C sampai jeruk mahal, ya kan gitu, jahe mahal, sekarang bir-brand mahal, karena kan semua diburu, orang panik buying, apa? Panik, apa saja, cocok aku dibeli, lupa bahwa semua dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau coba Bapak Ibu, jadi kan bayangkan saja kalau Allah zat yang mengendalikan diremehkan itu apa yang terjadi? Allah ma'adun bi'atibi, aku ikuti perasaan hambaku. Kalau aku disisihkan ya sudah.
hadapi, silakan. Mau jempalian nggak karu-karuan, ujung-ujungnya tetap kena COVID. Ini masalahnya. Ada yang salah dengan keyakinan kita, asasi tauhid kita. Kalau kita ingin selamat, atau kalau kita ingin tidak parah saat terpapar. Bapak Ibu, ini lahir dari sekian banyak saya terjun di lapangan. Bahkan saya pernah diminta sama Dr. Alis itu, Ustadz kalau mau bantu penanganan COVID itu kita kasih legalitas. Itu saya diajari Om Boy di rumah sakit Jalur Anwar, di para dokter supaya nyambung. Ya saya bilang saya bisa, tapi waktu itu guyonannya itu digaji berapa? Kan wajar ya, wajar apa enggak ini? Ya kan instruksi kan sebanding, jazak menjinsil amat. Nggak guyonannya begitu, karena nggak semua nanti saya di lapangan, dok. Saya mesti menggerakkan tim saya untuk bantu, gitu loh. Guyonan gitu, nggak masalah. Saya itu pernah dimintai dokter-dokter berapa ya, di Batu disuruh nangani. Nanti kalau saya nangani nanti jadi heboh. Kalau saya nggak pakai ABD nanti heboh. Ya, waktu itu beliau kepala puskesmas yang meminta. Kalau saya nggak ada masalah. Yang masalah itu apakah saya nanti di UTGK disuspekkan kan repot itu. Ya seterusnya. Yang kayak gitu saya diskusikan. Balik ke sini. Seluruh makhluk dalam kendali Allah, baik buruknya, ya, baik buruknya, nasibnya, sehat, sakitnya, kematiannya, apa yang menyebabkan, semua dalam kendali Allah. Allah menyatakan wa in min syai'in illa indana khaza'inuh. Semuanya sudah ada dalam apa? Khazain, dalam perbendaharaan Allah. Semuanya sudah ditulis. Bahwa 2 tahun ini akan muncul COVID sudah ditulis. Nanti kedepannya ada apa itu sudah ada catatan semuanya. Wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum, dan semuanya sudah ditentukan dengan ukuran-ukuran. Ini kan iman kita, ya, tidak ada masalah. Semuanya dengan dasar kita mencintai Allah. Orang kalau sudah mencintai itu siap berkorban. Maka dari sini kita lebih merasakan tidak tertekan dengan adanya COVID ini. Meskipun Bapak Ibu banyak orang yang Allah wafatkan dengan COVID. Nah sekarang kalau masalah itu ada babnya sendiri. Ma anzalallahu da'an ilaqat anzalallahu sifan alimau man alimau wajayahu man jaya. Lihat perpaduan. Ya ini penting. Ada penyakit pasti ada obatnya. Yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Yang menurunkan obat Allah. Yang mengizinkan COVID itu dunia menjadi wabah pandemi siapa? Meskipun itu rancangannya orang jahat, tapi Allah izinkan. Jadi kalau kita mikir COVID, siapa? Apa yang paling penting kali supaya kita selamat? COVID-nya atau yang mengendalikan COVID itu? Ayo. Maha adzallallahu tidaklah menentukan, yang menentukan, yang menyebabkan COVID masuk di tubuh, lalu terhindarnya seseorang dari COVID siapa? Allah. Kalau Allah yang menjadi kuncinya, kenapa kita heboh dengan hanya semata-mata COVID-nya yang kita perbesar, sementara kita tidak lebih mengagungkan, mestinya lebih perhatian lagi terhadap zat yang mengendalikan COVID. Ini bahasa ulama itu, kalau kamu diganggu anjing yang paling cepat kemarin apa? Kemarin kan sempat ya kamu nonton. Kalau kita diganggu anjing yang paling cepat apa? Yo ditembak, ya nek siji, nek 10. Peluru sampai mesti entek, 20. Iya nek anjingnya kecil, gede, harga gede-gede gitu. Gak cukup peluru 1. Kewalahan bisa sudah digigit duluan. Kan gitu. Maka kita minta tolong, kata para ulama, yang memiliki kendali anjing. Sekarang supaya kita tidak kena COVID, berarti kuncinya di mana? Adalah kita minta tolong kepada Allah, zat yang mengendalikan COVID itu. Maka saya pakai kaidah COVID hukumnya haram masuk tubuh saya. Benar atau salah?
Loh, haram hukumnya. Artinya kecuali dia dapat apa? SK dari Allah, dapat perintah. Hari ini kamu masuk ke tubuh Arifuddin. Oh, tidak masalah. Silakan. Masalah monggo. Tafadhol. Kan tidak masalah. Tak ajak dialog COVID-nya. Gimana kabarnya Fit? Tidak masalah kan makhluknya Allah. Nah jadi kan terlalu bermusuhan sama COVID itu. Bu Siti Fadilah itu dalam YouTube terakhirnya kan ngomong kita harus bersahabat sama COVID. Singapura malah sudah duluan menganggap COVID menjadi pandemi biasa, penyakit biasa. Nah jadi kan apa? Sakaratul maut. Israel datang. Nah akhirnya ya itu yang terjadi. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kalau ternyata penyakit itu dalam kendali Allah, obatnya dalam kendali Allah, maka vaksin itu hanya bisa bermanfaat, dia bekerja maksimal dalam kendali siapa? Makanya jangan itu vaksin. Divaksin kok sudah vaksin masih kena gitu. Sudah kena. Ya memang kena sampai ngandalkan vaksin dong. Betul enggak? Tombolnya nggak dipencet, kerja vaksin maksimal kalau kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jujur, saat divaksin gimana persepsi kita? Setelah divaksin bagaimana persepsi yang awal? Kan mengandalkan vaksin toh. Saya tanya, ada nggak yang berdoa bahwa vaksin ini ya Allah jadikan vaksin yang 65 jadi 100%? Siapa ayo? Ngacung. Ayo jujur, tak kasih hadiah. Lah kan terlena semua toh. Ini saya Indonesia ya di Ustadz, apalagi yang di luar. Paham ya? Kenapa kok kena COVID meskipun divaksin? Ayo, pertanyaan ini harus dijawab. Ayo, jangan suka ngasih soal ke santri, kan saya kasih. Ya karena ini kan merupakan Allah yang mengendalikan vaksin. Atau bahkan kita bicara lebih awal, ya kenapa kita kena COVID? Karena kita lebih takut terhadap COVID daripada meyakini yang mengendalikan COVID itu. Ini logis sebenarnya, ilmiah apa enggak, Islami apa enggak? Ya sudah, itu keyakinan kita memang seperti itu. Nah kalau tidak begitu gimana? Dia kan pakai pendekatan apa ini? Nasionalis. Dibawa kemana? Bhinneka Tunggal Ika Pancasila mana yang cocok sama teori ini? Masalah. Kalau dibawa ke nasional, ketemunya harusnya Pfizer sama Moderna. Pemerintah tidak perlu ulama apa Sinovac. Betul atau tidak? Pilih mana nih? Jujur aja. Sinovac dari virus yang dilemahkan, Moderna dari protein. Pilih mana? Afeksinya berapa? Up 92. Kenapa kok? Kita kan tanya ke pemerintah, kenapa kok Sinovac? Ayo bisa menjawab. Murah, gratis. Akhirnya korbannya apa? Kita. Bapak Ibu, jadi kita harus bedakan pilah-pilah. Sebenarnya yang salah di mana? Allah nggak salah, Allah nggak pernah zalim kok. Yang salah adalah kita sendiri yang membawakan apa? Saat kita diuji sikap yang keliru. Lanjut ya. Bapak Ibu, manfaat dan mudarat itu di tangan Allah. Wa'lam annal ummata yang saya blok gelap ini. Lau istama'at ala yanfa'u bisya'in lam yanfa'u bila bisya'in qad kataballahu. Jadi kalau menjadikan renungi termasuk di bawahnya. Wa istama'u ala yaduruk bisya'in lam yaduruk wa ilah bisya'in. Kalau globalis itu yang merancang terus ini disebar supaya kena semua, targetnya katanya 3 miliar semati. Ada tenang. Ya naudzubillah. Nggak usah takut, kita nggak termasuk, semua orang Indonesia insya Allah selamat. Ya ini kan harus dilawan gitu. Apakah bisa sesuai target? Nggak bisa. Semuanya itu masih nunggu izin dari Allah. Lihat bahasanya. Lam yadurruka illa bisya'in qad kataballahu laka. Tidak kelihatan ya. Ini yang lamnya dulu. Ya, bisa tidak tahu tadi. Apa ada yang menunjukkan ini loh?
Ini kan nggak kelihatan kursor saya. Ya kelihatan ya. Terus tak sedul lagi itu loh. Kanjeng Nabi ku seduduno ora ana sing iso membahayakan tanpa izin Allah. Jadi kan tenang. Kalau jenengan itu kena COVID lalu itu sepengetahuan Allah izinkan, jangan marah tak kamu, coba katanya. Bukan, kan gitu. Karena dalam kitab Wabil Syahid itu Allah, enggak kitab Fiqh Asmaul itu Allah itu dairatun baina adl wal fadl wal hikmah wal rahmah. Jadi takdir Allah itu selalu berputar-putar dari keadilan, keutamaan, hikmah dan rahmat. Lalu kalau misalkan saya kena, maka yang muncul di otak saya, Allah Maha Adil, sudah saatnya saya kena. Enteng benar? Dan Allah Maha Adil, ini karena kesalahan saya. Enak tak? Tenang toh. Dan itu menjadi modal kita untuk mengatasi COVID. Jadi cukup bisa. Tapi kalau jenengan berontak, nggak bisa melihat dari perspektif Allah, panik, was-was, sesek, tambah panik, tambah cemas, tambah takut, tambah lagi sesek, saturasinya turun, tambah. Kenapa begitu? Karena tidak melihat dari perspektif tauhid tadi. Itu masalahnya. Jadi saya ceritakan kalau pengalaman terapi yang ekstrim yang mestinya meninggal. Takdir Allah dalam masa pandemi Bapak Ibu menetapkan siapa saja yang terlindungi. Betul tidak? Betul tidak? Ini apa kerja vaksin? Semata-mata vaksin? Enggak. Enggak bisa. Jadi dalam masalah pandemi ini kan Allah menetapkan takdir. Takdir itu apa? Siapa yang kena, siapa yang terlindungi, siapa yang diselamatkan. Betul. Bapak Ibu, jadi kan 10 hari terakhir kan cari Lailatul Qadar. Betul. Insya Allah kan? Insya Allah kan. Itu kan takdir tahunan. Sebelum Delta masuk di Indonesia kan seharusnya kita mendapatkan takdir baik atau buruk? Baik kan? Jadi kalau baik positif apa pikirannya? Kena apa enggak kena? Nah, enggak kena kan? Sama kena apa? Jadi enggak mandul itu berarti kan kena itu. Sing mau ngomong itu berarti kan kena itu. Sing langsung nyaut enggak, ini kan berarti enggak kena. Ini kan kayak doa ukasa ya. Dan nanti aku bisa masuk. Ya kamu masuk yang kedua baru terlambat. Saya juga enggak kalau ke jalur ukasa. Betul enggak? Jadi tanda-tandanya tidak kena itu kan langsung nyaut tuh. Enggak. Sing lain meneng delemong. Oh berarti kena. Diralat. Kenapa enggak? Ya, yang gitu. Siapa yang belum kena? Mau kena? Dan dengan kelola Ramadan 10 hari terakhir doa kita dijabahi, kita dapat Lailatul Qadar, takdir tahunan Allah tetapkan, berarti kan kita dijaga sama Allah. Kan betul begitu. Takdir baik. Jadi coba dikelola ya. Lalu yang kedua, siapa saja yang terpapar. Kan betul. Masa COVID nyelonong karpe dhewe. Dalam riwayat daun jatuh saja itu atas izin Allah sepengetahuan Allah di titik mana, detik mana, berapa jumlah yang gugur dalam 1 detik, jenis daunnya saja Allah tahu. Tuh cuma COVID kok gak roh itu kunci. COVID kok gak bisa mengendalikan dari mana? Itu kan sangat menghina Allah, betul enggak? Menghina Allah. Kalau saya enggak itu. Makanya saya guyon-guyon karena saya sering tabrakan sama pasien. Saya bilang hukumnya kamu haram masuk ke tubuh saya tanpa izin Allah. Bener, kaedah syariatnya kan begitu. Dia tidak akan bisa masuk kecuali atas izin. Tidak terus nyolong saya naik dewi ke COVID. Ya traveling ya tak mau berono ayo, tak mau berono. Tidak bisa. Itu tidak dibilangkan. Siapa saja yang sembuh dari COVID. Siapa saja yang harus wafat dengan COVID. Siapa saja yang Bapak Ibu saya sebelum mengisi di sini pagi tadi di WA ada murid yang wafat. Tapi saya tidak bimbing sama sekali. Saya cuma getulnya
Saya pikir itu dia bisa lalui, ternyata justru mengajar seangkatan sama Abdurrahman. Iya tahu ya, seangkatan sama itu. Bapak Kirno, semoga Allah tetapkan husnul khotimah. Itu sempat saya agak shocknya apa? Kenapa enggak saya? Namanya ya. Karena semalam tuh saya ngomong, saya tuh walaupun bisa menangani COVID sudah banyak, bilang ke jamaah, tapi gerak saya ini diatur sama Allah, siapa yang harus saya bimbing, siapa yang tidak, siapa yang bahkan harus saya datangi gitu. Ternyata pagi kita dapat kabar beliau wafat. Saya langsung madep loh. Separah itukah kok sampai meninggal gitu. Ternyata sudah di ICU seminggu lebih. Dari sini Bapak Ibu tetap saja bahwa meskipun kita tahu bagaimana mengatasi COVID, menyembuhkannya dengan lebih mudah dan sebagainya, harapan kita lebih besar, tetap bahwa takdir hidup seseorang, ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dapat merubah takdir Bapak Ibu. Kalau sudah kuncinya takdir itu di tangan Allah, supaya kita tidak kena COVID berarti apa? Doa. Makanya kenapa sudah divaksin kok kena? Ya karena apa? Meninggalkan Allah, meremehkan Allah, tidak berdoa. Doa yang dapat merubah takdir. Sebagaimana Rasulullah SAW, layan hatam. Hati-hati gus, nggak cukup memberikan manfaat itu. Kalau saya kembangkan itu 6M itu nggak cukup. Ya, ditambah DD, ditambah kemana ya, vitamin C banyak, terus ditambah vaksin. Kata Rasulullah yang fakhatar, tidak cukup itu. Min qadar, dari takdir Allah kena COVID. Walakin doa yang fa'umimma nazar, wa min malam yang nazar. Fa'alaikum ibadallah bidoa. Tahu orang tadi Islam itu sangat sempurna. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Ajaran yang sudah sangat melindungi, menjaga umatnya, jangan diremehkan. Jangan seperti ayam, induknya mati, kuinang. Teriak semuanya, karena tidak ada sandaran. Kita punya sandaran ajaran Islam, kita punya sandaran Allah. Jadi tidak akan cukup Bapak Ibu. Saya yakini betul bahwa 6M, imun, vaksin, apapun itu baru memberikan faedah 100% kalau kita iringi dengan keyakinan, kekuatan apa? Doa. Itu luar biasa. Masya Allah, itu luar biasa. Nanti kita akan ketemu doa-doa apa ini berdasarkan hadis yang lain. Berdasarkan hadis tadi, maka kehati-hatian saja tidaklah cukup. Artinya jika kita mengandalkan semata-mata 6M, kita berapa M-nya? 8. Apa yang dua ini? Lalu imun, vaksin, tidak cukup untuk kita selamat dari takdir Allah di masa pandemi ini. Kenapa? Sebab semua hanyalah wasilah. Oke ya? Kita ingani itu. Sedangkan wasilah masih sangat bergantung dengan yang mengendalikan wasilah tersebut, yaitu Allah. Maka disinilah pentingnya kekuatan doa menjadi penentu selamatkan seorang di masa pandemi. Setuju? Setuju? Deal? Sudah selesai satu bab. Maka kekuatan doa harus dihadirkan besar-besaran. Gitu loh. Bukan kekuatan vaksin yang besar. Makanya jangan salah. Ketika salah ditegur sama Allah, disayang, kena virus lagi, kena COVID lagi. Itu masalahnya. Jika kunci selamat dari COVID ada di tangan Allah, maka apa yang dibutuhkan? Gitu ya. Apa yang dibutuhkan? Takdir baik. Berupa apa? Selamat dari COVID. Betul kan? Iya kan gitu. Takdir sembuh saat sakit COVID. Kalau itu kan kena, tidak perlu sampai mati.
takdir tidak parah saat sakit COVID. Dan itu ternyata pada kekuatan doa. Lagi-lagi doa. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda yang fakta dari mengkodar, walakin doa yang fa'umma nazal wa mimma lam yanzil, aina doa ayal dia balak bayak talijan ayal ko balak bayak talijan ila yaumil kiamat. Jadi doa itu sama COVID taruh. Sing menang sing ndi? Kalau jenengan doanya lengah, doanya lalai, tidak doa, apalagi ya sudah wassalam. Mana yang lebih kuat? Balaknya. Di kitab Ad-Doa itu Ibnu Qayyim itu bagi 3. Hubungan doa sama balak COVID. Kalau sekarang kita anggap balak COVID. Yang pertama karena kuat doanya, balaknya terusir. Tidak kena orang itu, tidak kena. Mau sampai pandemi berakhir tidak kena. Saya itu kayak Deddy Corbuzier, sering lihat podcastnya. Jangan-jangan subscribernya di situ. Ya Deddy Corbuzier kan, kenapa kok nggak bisa kena? Kan gitu. Ya sama saya juga gitu. Kenapa kok nggak kena? Kan gitu. Saya tidak kenal, tidak perlu OTG, saya sentuh-sentuh tidak ada masalah. Saya tidak kena COVID, sama sekali tidak kena. Meskipun berinteraksi sama pasien COVID. Tapi jangan dikejar makom ini kalau tidak memenuhi syarat itu. Artinya Bapak Ibu, satu doa itu harus yakin, kuat dan memenuhi syarat. Nanti saya bimbing doa-doanya kayak apa, bagaimana. Lalu yang kedua, taruh sampai hari kiamat. Ini yang berdasarkan hadis ini. Lalu yang ketiga, kita kena, tapi tidak parah, gitu loh. Kita kena tapi tidak parah. Ini ajaran. Harus diimani. Karena Rasulullah SAW yang memberitahu, yang membimbing kita. Lalu apa kuncinya ini? Pertama, semua diawali dari menjaga hak. Ya, jaga hak Allah. Baru kita berharap hak kita apa? Terlindungi, terjaga, tidak terpapar. Itu. Tapi hak Allah apa? Kita taati, kita yakini bahwa yang mengendalikan COVID Allah. Bahwa yang menyembuhkan kita dari COVID Allah. Bukan semata-mata ikhtiar kita, bumi kita, tidak. Maka di sini muncul ya masyhurnya hadis apa? Ifadilah yahfadka. Selesai. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga hak kita. Hak kita sembuh, hak kita terlindungi, hak kita terjaga, keluarga kita terjaga. Tapi bukan berarti cuma ini lalu tidak vaksin, tidak imun, tidak ini. Saya tidak mengatakan begitu. Bagi yang sudah vaksin 6M imun, tolong yang paling besar jangan diremehkan. Itu dosa. Yang paling besar adalah dominasinya Allah SWT untuk menetapkan seseorang terlindungi, untuk mengizinkan COVID itu masuk di tubuh seseorang dan seberapa parahnya. Atau hak Allah adalah diyakini yang bisa menyempurnakan kerja vaksin siapa? Cuma Allah. Yang membuat imun kita ini kuat memerangi virus Allah. Lalu kalau kita punya tauhid seperti ini, saya tanya, imun kita naik ke mana itu? Naik ke mana? Naik kan? Kuat toh kita itu. Desainnya kan kuat. Tapi kalau jenengan tidak membingkai kehidupan pandemi ini dengan tauhid, kan terjadi apa? Was-was apa enggak? Itulah. Sekarang tanya, imunnya turun apa enggak? Vaksinnya luntur apa enggak? Ya luntur. Ayo ngomong enggak luntur ya? Luntur, makanya bisa kena COVID. Tapi di antara itu yang sebagian besar karena kita meremehkan Allah tadi itu. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Pernah dengar videonya di Tiongkok bahwa vaksin kedua itu akan menurun dalam 6 bulan. Tahu toh? Tahu? Oh, jangan pura-pura nggak tahu. Penemuan terakhir itu Sinovac itu akan turun dalam
6 bulan ben tambah wedi ya. Iya. Kalau saya tidak begitu, yang 54 saja afeksinya Sinovac bisa 100. Karena itu dalam kendali Allah. Kalau ada penelitian dari Tiongkok dia menurun 6 bulan setelahnya, itu pun juga kita bisa intervensi karena Allah yang punya kendali. Paham? Tapi kalau dengan memperbesar teori vaksin, yang terjadi kita kan harus mengimani itu. Apa yang terjadi setelah itu? Butuh vaksin ketiga. Boosternya Moderna. Kapan gilirannya? Bukan tenaga kesehatan. Bahwa itu kembali kepada menjaga haknya Allah. Ikhwatilah, ya ikhwatilah, tajidhu tujaga. Itu jaga haknya Allah itu butuh sak wayang-wayang, sadek sanget Allah akan tolong. Gitu loh. Paham ya? Misalkan salah kepergian di tempat orang yang terpapar COVID, madek, astagfirullahaladzim. Itu langsung pertolongan turun. Dari mana kaidahnya? Ikhwatilah, apa? Tajidu, apa? Tujaga. Allah akan apa? Kita dapatkan di depan kita. Masya Allah. Dan itu luar biasa. Itu yang membuat orang mukmin tenang, yakin dalam posisi apa? Tidak konyol, vaksinnya bekerja bagus, imunnya bekerja bagus. Akhirnya dijaga oleh Allah. Gitu loh. Lalu kekuatan dasarnya doa, zikir dan sholawat. Banyak zikir, zikir itu masya Allah itu luar biasa. Dan Ibnu Qayyim itu menulis satu kitab yang full manfaat zikir wabil sholih itu. Bahkan zikir itu manfaatnya lebih dari 100. Salah satu di bab-bab awal zikir itu faedahnya menguatkan tubuh. Subhanallah. Jadi kenapa kok bisa begitu? Coba saya tanya. Jadi kan kalau banyak zikir itu buahnya nalar saja. Kalau tambah zikir itu tambah dekat, tambah jauh dari Allah, tambah tenang, tambah gelisah. Tenang kan? Jujur ya. Kalau ingat sama Allah kan tambah tenang. Kalau tambah tenang itu yang terjadi apa? Imunnya naik, bahkan bisa full imun. Vaksinnya bisa tidak bekerja maksimal? Bisa. Disitulah kekuatan di zikir. Subhanallah. Karena itu di Quran disebutkan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mengingat Pak Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kamu apa? Beruntung. Gitu. Jadi Bapak Ibu, terakhir saya ngasih materi di rumah dakwah itu saya cuma menyimpulkan begini. Sebetulnya yang jadi masalah itu bukan COVID. Yang jadi masalah itu kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah beres, COVID itu beres. Kalau kita dengan Allah masalah, ya sudah, itu konsekuensinya. Itulah Allah dairatun baina adil. Jadi takdir Allah itu berputar di atas keadilan. Itu sampai nalek normal. Kalau lalu cuma sesaat, sehari dua hari, segera balik Allah kembali lindungi. Tapi kalau larinya panjang, lupanya meremehkan Allahnya itu luar biasa. Misalkan saya ngaji begini, jadi kan nantang Allah, protes, nggak setuju. Misalkan ada wali santri ini satu babus, lu silakan, ayo silakan, ayo, adu uji dah sama saya, ayo, sama larang sama saya, teori jenengan atau teori saya. Ya, kalau Allah jenengan hina ya sudah, masih itu. Kalau sa'afal yu'min, faman sa'afal ya'fur. Mau mungkin mau kafir monggo, mau mengimani Quran monggo, petunjuk Allah tidak ya monggo, mau ateis monggo, kan itu masih itu terserah kita. Kalau teori ini saya sampaikan, yang salah di mana coba? Saya tanya. Ya kan punya subhat apa? Ayo kita diskusi. Ini masih teori awal. Bapak Ibu, surat saya itu ada 71, ini 9. Pokoknya tunggu materi itu. Kalau di rumah dakwah nih Pak Kunto mesti ada kopi supaya nggak ngantuk. Nyelewat gitu, enggak permen lah.
Kalau wali santri kan enak di rumah, saya sarankan minum kopi macam-macam. Insya Allah enggak kan, masa ngantuk, saya mau tidur beneran ngantuk. Ada gorengan. Lalu kekuatan ketaatan, ini nanti saya jelaskan semua Bapak Ibu ya. Kekuatan amal soleh, kekuatan menjauhi dosa, ini yang paling utama. Ini yang paling dominan. Lalu saya ajak berpikir agak aneh ya. Mau nggak menjadi wali Allah? Ayo, bisa ngajari sejenak orang. Saya serius ini, wali Allah itu gampang. Nanti hari ini kita jadi wali Allah langsung. Tapi sampai cocok tangannya, barokah. Dodolan banyak, ya aku wali ini, regane kayak batik COVID. Nggak ada. Itu syar'i banget. Ya kita saja yang kadang terlalu jauh menerjemahkan apa wali Allah itu. Jadi Bapak Ibu, wali Allah itu intinya dijaga, dilindungi, donga sak donga itu diijabah, gitu loh. Dan untuk menjadi wali Allah itu semua berpeluang 100%. Nanti kita akan bahas. Lalu kekuatan sebagai mukmin yang kuat, al-mu'minu qawiyyun ahad. Jadi jangan jadi orang mukmin yang lembek. Tauhid itu mengajarkan kita kuat. Itu kuncinya. Sekarang menjaga hak Allah. Ini dalilnya. Dalilnya ini. Jangan cari di internet banyak. Saya juga ngambilnya cepet-cepetan dari internet. Ya, sederhana saja. Cuma akan menyusun dengan betul. Apa kata Rasulullah pada Ibnu Abbas yang masih remaja? Ya gulam, ifatilah ya fatka, ifatilah tajidhu tujaga. Yang saya blok merah itu kuncinya untuk terhindar dari COVID itu. Imun, ya, vaksin, 6M, terus macam-macam. Tapi yang paling utama adalah menjaga haknya Allah. Itu kunci. Daya setuju ya ini. Oh, ini Nabi yang mimpin. Berarti sebenarnya kalau kita kena COVID itu karena apa? Karena tidak memberikan haknya Allah. Tidak mendahulukan memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jangan diremehkan, jangan dilecehkan, jangan dinyinyiri. Saya cuma cerita aja. Itu artinya makom di kita. Kita kan punya kajian rumah dakwah ya. Di rumah dakwah di lantai 2 itu kan yang datang itu silih berganti. Dan kita itu Indonesia tidak pakai prokes bumi, tahu? Protokol kesehatan bumi. Tapi kita pakai prokes langit. Tahu prokes langit? Doa. Jadi saya itu berdoa setiap malamnya minta agar Allah jaga rumah saya, lingkungan saya, jamaah saya jaga itu terus. Paham? Apalagi kalau menjadikan kaum majelis taklim seperti ini, apa keutamanya kelebihannya? Malaikat, hafatil malaikat itu sampai ke sama dalam kita takut dari saat itu. Ini kan karpet merah itu kan sebenarnya gambaran Pak Jokowi menghormati tamu, mungkin Presiden Amerika, Joe Biden dan sebagainya. Itu kan digambarkan karpet merah. Nah di majelis taklim itu malaikat itu menyediakan diri, sayapnya diinjak-injak, bukan dalam arti melecehkan, supaya empuk, enak. Apa kepentingannya malaikat sampai seperti itu dilihatkan? Karena orang ini memburu warisan Rasulullah SAW. Apa warisan Rasulullah? Apa? Yuk. Gak iso pas ngono. Warisan Rasulullah itu qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah SAW. Karena di dalam itu ada kalamnya Allah dan ada apa? Sabda Rasul. Karena itu malaikat menghormati luar biasa majelis ilmu. Dan saya menggunakan frame itu, cara berpikir itu, persepsi itu saya pakai.
malaikat menjaga kita. COVID itu dilarang masuk di area rumah dakwah. Nggak tahu di sini Al-Ma'idah diizinkan apa enggak itu. Ada enggak di situ? Nah, kan berarti jadi kan harus berdoa. Begitu. Sehingga sampai sekarang ini ya saya khususnya itu dijaga sama Allah. Meskipun jamaah keluar masuk. Itu yang kita Baik Bapak Ibu, itu intro saja.